Dan setelah tadi kita sholat Jumat secara berjamaah, maka sekarang masuk sesi yang kedua, yaitu kajian tematik dengan tajuk atau tema siapakah mahrammu. Ini penting ya, karena banyak kaum muslimin nggak paham, nggak kenal siapa mahramnya. Ya, dia nggak tahu siapa mahramnya sehingga melanggar apa yang seharusnya dijaga karena itu bukan mahram. Semisal sepupu itu bukan mahram. Ketika sholat ketika Idul Fitri ya, silaturahmi, ketemu saudara, nah itu banyak salam-salaman, padahal itu bukan mahram. Atau ada juga ya, sepupu karena bukan mahram dianggap keluarga, tidak boleh menikah, padahal boleh menikah. Ya. Nah, kita akan bahas sedikit mengenai siapa mahram. Wal muharramatu bin nas arba'a asyrata. Mahram itu intinya ada 14. 7 karena nasab, 2 karena susuan, 4 karena pernikahan, dan 1 lagi karena kekerabatan dengan istri ipar. Nah, ini jadi kalau boleh saya simpulkan, mahram ini ya, perhatikan mahram ya karena nasab ini ada 7, karena susuan ada 2, karena musyaharah pernikahan ada 4 ya, dan juga ada mahram sementara karena ipar. Ini mahram sementara bukan beda dengan yang 3 ini. Ini hanya 1 atau 2, bukan setengah ya, 1 atau 2. Ini ipar, ini keponakan atau tante. Tante istri. Perhatikan, mahram karena nasab. Yang 3 ini, perhatikan, 3 ini berarti wanita yang mahram kita ini, dia berarti boleh menampakkan aurat yang biasa nampak, rambut, lengan ke bawah, lutut ke bawah. Ya. Nah, baik. Siapa saja ini? Ini dari 7. Pertama ada ibu ke atas. Ibu ke atas berarti apa? Nenek. Ibunya nenek apa? Buyut. Kemudian putri ke bawah, cucu perempuan. Dah. Ya, kemudian ada saudari. Saudari ini apakah seayah seibu? Seayah saja atau seibu saja? Sudah? Ya. Ini karena nasab ada 7. Yang pertama ibu ke atas, nenek, ibunya nenek. Ya, yang kedua apa? Putri. Putri ke bawah, cucu, anak putri. Anak perempuan putri. Kemudian saudari. Nah, yang keempat kholah. Kholah itu adalah bibi dari saudari ayah. Ya. Yang ke 2, 3, 4. Yang kelima amah. Kholah bibi dari ibu. Ya. 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah amah. Bibi dari ayah. Ya. Yang kelima keponakan perempuan dari saudara laki-laki, anak saudara laki-laki. Keponakan perempuan, anak dari saudari perempuan. Nah, ini udah 7. Ini karena nasab. Sepupu nggak masuk, anaknya sepupu nggak masuk. Ya. Nah, kalau dari susuan itu ada 2.
ibu susuan dan saudari susuan. Perhatikan, ibu susuan dan saudari susuan. Ibu susuan itu mencakup, ini saya punya ibu susu, berarti mahram saya ibu susu saya dan ibunya dia, berarti nenek susuan. Terus ibu susuan saya punya adik perempuan, berarti itu tante susuan saya. Ibu susuan saya punya anak perempuan, berarti saudara susuan saya. Ada anak perempuan yang lain nyusu sama ibu saya, berarti dia ibu saudari susuan saya. Saudari susuan saya punya anak perempuan, berarti dia keponakan susuan saya. Paham ya? Tapi yang mahramnya itu hanya saya. Bapak saya dengan ibu susuan saya dan saudari susuan saya bukan mahram. Paham ya? Bapak saya, abang saya dengan ibu susuan dan saudari susuan saya dan turunannya bukan mahram. Arti? Baik. Nah, karena pernikahan ada 4. Pertama, ibu mertua. Ini mahramnya itu cukup dengan akad. Cukup dengan akad. Misal Mas Tino akad sama janda, ya, sama perempuan nih, bukan sama janda, sama gadis. Janda, sama emaknya janda, ibu mertua antum janda, sama gadis. Antum lihat ibunya lebih cakep. Sah. Terus antum kesel, udah ceraiin aja, saya sama emaknya aja, nggak bisa. Kemahraman dengan ibu mertua dengan akad, maka mahram selamanya. Walau cerai sama anaknya belum digauli, nggak bisa. Ini udah mahram selamanya. Berikutnya putri istri. Namun dengan catatan putri istri itu mahram kalau ibunya sudah digauli. Ini kebalik. Mas Tino nikah sama janda. Nikah sama janda. Istrinya kan yang sekarang bukan janda kan, gadis ya. Ini misalnya antum nikah lagi sama janda. Contoh aja. Kalau contoh nggak usah protes. Ya, misal antum nikah sama janda, nikah lagi. Ya. Itu jandanya usia 38, punya anak gadis umur 19. Ya, antum lihat, wih, anaknya lebih cakep. Hah? Anaknya lebih cakep. Ya. Mahram bukan? Belum, bukan mahram. Antum cerai sama ibunya, boleh nikah sama anaknya. Kalau anaknya mau dan walinya setuju, gitu ya. Kalau belum digauli ibunya. Tapi kalau ibunya sudah digauli, kemudian cerai, mau turun ke anaknya, nggak bisa. Mahram selamanya. Ini dengan catatan tadi ya, ibunya sudah digauli. Kemudian mahram sebab pernikahan apa? Istri bapak. Istri bapak atau istri ayah. Gimana maksudnya? Misal orang tua bapak kita, ayah kita menikah lagi karena ibu kita meninggal atau bercerai dengan ibu kita, atau bapak kita poligami. Bapak kita punya istri. Jandanya bapak ketika bapak meninggal itu mahram selamanya. Ada di zaman Nabi ada orang yang menikahi janda bapaknya dihukum mati. Kemudian karena pernikahan mahram lagi satu lagi, itu 2, 3, 4 sekarang. Yang keempat adalah ke mantu perempuan. Mantu perempuan berarti istri dari anak laki-laki, maka dia adalah mahram. Paham sini? Nah, kemahraman ini 1, 2, 3. Perempuan yang mahram ini itu boleh nampak aurat yang biasa nampak, rambut, lengan ke bawah, lutut ke bawah, lutut ke atas, dada nggak boleh, paha nggak boleh. Paham ya? Nah itu ibu ke atas, nenek, buyut, putri ke bawah, cucu perempuan. Ya itu mahram kita. Bibi kita kholah. Berarti anaknya bibi mahram bukan? Bukan. Anaknya paman mahram bukan? Sepupu bukan. Jadi paham ya? Karena nasab ada 7. Paham? Karena susuan 2. Tapi 2 nih nanti ada turunan dan naiknya nih. Ibu susuan kita punya ibu lagi, nenek susuan. Ibu susuan kita punya saudari, berarti itu bibi perempuan. Paham ya? Saudari susuan kita punya anak perempuan, itu berarti anak
anak perempuan. Nah sekarang saudara susuan kita laki-laki, misal saya sama Mas Tino menyusu di ibu susuan yang sama, berarti saya sama Mas Tino saudara susuan. Mas Tino punya anak perempuan, itu mahram saya, paham ya? Keponakan susuan. Sudah, karena pernikahan 4, ibu mertua cukup dengan akad. Putri istri jadi mahram kalau digauli ibunya. Istri bapak dengan akad, mantu perempuan dengan akad. Makanya kalau ada orang berzina dengan antar menantu dan mertua, itu bejatnya luar biasa. Karena kemahroman mereka cukup dengan akad. Paham ya? Kemahroman mereka dengan akad. Nah sekarang yang berikutnya, karena ipar, itu mahramnya bukan seperti yang tadi 3 ini. Ipar itu mahramnya itu apa? Hanya sementara haram dinikahi. Hanya sementara haram dinikahi, yaitu saudari ipar, berikutnya tante atau keponakan perempuan istri. Itu nggak boleh. Nggak boleh apa? Nggak boleh dinikahi. Tapi mereka ini ya tetap pakai aurat. Haram menyentuh, haram melihat rambut, haram menyilat aurat. Hanya haram dinikahi sementara. Istri antum punya adik perempuan atau kakak perempuan, istri antum meninggal, turun ranjang boleh, naik buanjang boleh. Istri antum punya tante, antum naksir sama tante istri, gak boleh. Istri antum meninggal, boleh nikahin tante istri, gitu ya. Nah, jadi ini kemahraman kita. Dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman ya di 2 ayat, di surah An-Nisa dan di surah An-Nisa ayat 22-23. Allah Ta'ala berfirman, wala tankihu ma nakaha abaukum, janganlah kalian nikahi perempuan yang sudah dinikahi bapak kalian. Tuh lihat ya, istri bapak ya. Minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Itu sesungguhnya fahisyah, perbuatan keji, sangat buruk, jalan yang sangat buruk, menikahi istri bapak, janda bapak. Bapak kita poligami atau nikah lagi, kemudian bapak kita meninggal, mau nikahi istri bapak, itu perbuatan keji sekali. Maka di zaman Nabi ada orang yang menikahi janda bapaknya dihukum mati. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian menikahi ibu kalian. Nah itu ibu ke atas, nenek, emaknya ibu atau emaknya ayah ya, atau neneknya ibu, nah, neneknya ayah tuh yang perempuan ke atas tuh gak boleh. Wabanatukum, putri-putri kalian, anak perempuan kita tuh haram dinikahi. Wa akhwatukum, saudari kita. Saudari itu 3, seayah seibu, seayah saja atau seibu saja. Ya, berarti kalau ada orang mengadopsi anak, anaknya nanti sudah besar, mahram dia bukan? Bukan. Antum mengadopsi anak dari kecil, bayi, oke, dia masih kecil, bukan mukallaf, belum, dia buka aurat, nggak apa-apa. Tapi ketika sudah besar, kalau anaknya perempuan, bukan mahram antum. Kalau anaknya laki-laki, bukan mahram istri antum. Nah, belum. Paham sini ya? Bukan mahram. Nah, ya. Wa ammatukum wa khalatukum, ammah kalian, bibi dari pihak ayah. Wa khalatukum, bibi kalian dari pihak ibu. Wa banatul akh wa banatul ukhti, banat, putri dari saudara laki-laki atau putri dari saudari perempuan, keponakan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu susu kalian yang menyusui kalian. Ya. Namun syarat dari ibu susuan yang menyusui ini syaratnya penting, syarat mahram dengan susuan ya. Yang pertama 5 kali susuan yang mengenyangkan. Berarti bayi disusuin sama ibu susu
Dari nangis, oe, disusuin sampai kenyang, diam, 1. 5 kali begitu. Bukan 1 cabut, 2 nggak bisa. 5 kali yang mengenyangkan. Yang kedua, yang disusui dia belum mencapai usia 2 tahun. Kalau disusuin lebih dari 2 tahun nggak bisa mahram. Paham sini? Dia kurang dari 2 tahun. Itu syarat dari saudari kemahraman dengan susuan. Apa? Ya. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudari susuan kalian. Saudari susuan. Wa ummahatu nisaikum, ibu mertua kalian. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum, dan anak tiri kalian, anak istri kalian. Kalau kita menikahi janda, istri kita punya anak perempuan, jadi mahram allati dakhaltum bihinna, yang kalian sudah gauli ibunya. Kemahraman dengan ibu mertua cukup dengan akad. Kemahraman dengan putri istri dengan digauli ibunya, istri kita yang punya anak perempuan. Paham? Ya, misal antum nikah sama janda, jandanya punya anak perempuan, gadis, baru akad, belum mahram. Tuh anak gadis mau salim gitu, papaku baru ya, papa baru. Tak dulu, belum mahram, hubungan badan dulu sama ibunya, baru mahram. Tapi kalau sama ibu mertua sah, udah sah akad, udah nggak apa-apa cium tangan ibu mertua. Kalau ibu mertua cantik segala macam, lebih cantik kepada istri yang kita nikahi, anaknya, itu udah mahram selamanya. Ya, udah mahram selamanya. Ya, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junah alaikum. Jika kalian belum menggauli ibunya, maka tidak mengapa putri istri kalian itu kalian nikahi. Kalau belum digauli, artinya ketika ibunya meninggal atau cerai, turun nikahi anaknya. Kalau ada kayak begitu, ya jarang ya, habis ya jarang. Kalau belum menyetubuhi istrinya yang janda punya putri. Nah, wahalailu abnaikum, dan putri-putri anak kalian, istri-istri anak laki-laki kalian, mantu perempuan. Alladzina min aslabikum, tapi dengan syarat mantu dari anak kandung. Gini, misal antum punya anak adopsi antum menikah, cerai, antum boleh nikahi mantan istri anak adopsi antum. Kenapa? Karena anak adopsi bukan anak kita. Paham ya? Zaid bin Harisah bercerai dengan istrinya, kemudian mantan istrinya dinikahi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Zaid bin Harisah dulu anak adopsi Nabi. Itu boleh. Ya. Wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf, dan dilarang apa? Kalian menggabungkan poligami antar 2 saudari. Itu enggak boleh. Anak kembar gitu. Hah? Anak kembar satu nikah sama satu laki-laki gimana? Anak haram, enggak boleh. Enggak boleh. Itu dosa besar. Jadi ketika dia sudah nikah sama saudarinya, sama perempuan saudarinya, enggak boleh dinikahin. Kecuali nanti saudari istrinya meninggal atau dia cerai, baru boleh. Jangankan sama kembaran ya, sama tante dari istri aja tuh nggak boleh. Sama tante dari istri nggak boleh. Dari riwayat Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh dipoligami antara seorang wanita dengan saudarinya, dan tidak boleh dipoligami antara seorang wanita dan tantenya. Itu nggak boleh. Ya. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Maha Ghafur, lagi Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, ini dalil surah An-Nisa ayat 22, 23 terkait 14 mahram kita. Ini 14. Berarti anak adopsi bukan mahram. Ya, sepupu bukan mahram.
Sepupu kita aja bukan mahram, apalagi sepupu bapak, sepupu ibu, itu bukan mahram. Ya, itu bukan mahram. Nah, sekarang kita punya om, paman. Istri paman bukan mahram. Istri paman bukan mahram. Paham sini ya? Istri paman kita itu bukan mahram. Bukan mahram kita, istri paman. Yang mahram hanya paman. Jangankan istri paman, nanti paman punya anak perempuan, sepupu kita, itu aja bukan mahram. Paham ya? Tetangga bukan mahram. Ya, tetangga bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Istri paman bukan mahram. Besan nih ya. Besan. Ini seorang ibu, bapak punya putra, ibu yang bapak itu punya putri, putra-putri mereka saling menikah. Nah, besan antar besan bukan mahram. Paham ya? Bukan mahram. Bukan mahram. Jadi ya, bukan mahram satu sama lain. Ini yang saling dipahami, sering salah dipahami. Kalau konsekuensi bukan mahram berarti apa? Haram menikah. Ya, kalau bukan mahram berarti boleh menikah. Ya, boleh menikah. Sepupu boleh menikah. Sepupu itu boleh dinikahi. Anak adopsi boleh dinikahi enggak? Boleh dinikahi karena bukan mahram. Ya, barakallahu fikum. Nah, ada mahram yang bersifat sementara, ipar. Itu pun kemahramannya bukan seperti yang lain. Dia hanya diharamkan menikah di saat dia masih punya istri. Dengan iparnya. Ipar ini yang paling bahaya. Yang Nabi sabdakan, kata Nabi, iyyakum wadaqaltum an-nisa. Hati-hati kalian masuk ke kumpulan para wanita. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa raita bil hamwi? Wahai Rasul, apa pendapat Anda tentang ipar? Kata Nabi, al-hamwu maut. Ipar adalah kematian, serem. Begitu. Menyeramkan. Makanya ipar wajib tutup aurat. Ipar wajib tutup aurat. Ya. Barakallahu fik. Nah, ini kajian kita sebentar saja sampai pukul 13. Ya, sudah pukul 12.58, mungkin dari beberapa menit tersisa ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Fadhol. Kenapa itu ipar disebutnya ipar adalah maut? Ya, karena fitnah itu paling mengerikan. Ya, paling mengerikan. Paling mengerikan itu fitnah ipar. Beda sama fitnah ibu mertua, ya kan? Ibu mertua rata-rata ya udah nenek-nenek. Tapi kalau ipar, nah itu. Dan kenapa demikian? Karena ipar itu kan saudari istri. Saudari istri, dia bebas masuk ke rumah kita itu. Dan betapa banyak terjadi perselingkuhan, perzinahan antar ipar. Nah, ini mengerikan. Yang puncaknya itu adalah mantu dan mertua. Itu lebih gila lagi itu. Nah, itu lebih gila lagi. Lebih naudzubillah. Antum udah nikah ya? Udah? Belum. Oh, katanya waktu itu udah mau nikah. Nggak jadi. Nah, mungkin siap dibadalin kan ya sama bapak-bapak. Ya, insyaallah. Baik, cukup kali ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.